Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ali baiti radhiyallahu ajma'in sya'ul laila wal Fatihah. إذا حضرت سلطان علي شحب القدر الجلاني رضي الله عنه وجميع علي مشارق الأرض ومغارب في البر والبحر أينما كان وخصوصا أولياء سديد الشيء وفي جزيرة الجو وخصوصا إلى روحي بيش مشاري وخصوصا إلى رخي بيشتك علي شتك ومن وخصوصا إلى رخي أولي كان مر في هذه القرية من الجهة بيتان شيء لليلة وكل فاتحة. إلى حال بنا دوامنا حوالي جبنا بها المرسلين والأولي العارفين وشهداء الصالحة وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روحي جميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وأعمامنا وقربائنا واشتقائنا وجميع مشايخنا ولمن استمعنا هؤلاء لهم الفاتحة. يا إلى حضرة بنا دوامنا حواجب من المرسلين والعارفين وشهداء الصالحة وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى روحي باجي باجري علي صادق اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم رجله واسم الخلع وضعهم حسناته اللهم لا تحرم أجره ولا تفتن بعده واغفر لنا وله وخصوصا إلى روحي sedaya bapak-ibu kula fi jamaah sami kang sampun sumari keluarganipun sedaya ingkang sampun sumari sedaya jalan istri kang alih ngatepi kang jalan kang lima dan kang boten kalimat saking bapak saking ibu fi qubarihim taqabbalallahu a'malahum wa ghafara dhunubahum wa taqabbala wa ja'ala qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran lahumul Fatihah. Khususan tematang kula bijama KSM Kustoyo keluarganipun sedherek ingkang samenika taksih tanggrah mugi-mugi dipun paringi kesehatan kesarasan kawilujengan dipun angkat penyakitipun dipun angkat dosa-dosanipun dipun angkat derajatipun dipun paringi kesabaran ketabahan keikhlasan kegiatan akhiripun nabi ujian Allahumma rabbana ziyani bil basayfi anta syafina shifaan la shifauka shifaan la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Wa khususan teman-teman sedaya yang hadir di majelis menika mugi-mugi diparingi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu manfaat ingkang barokah, rezeki halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang shaleh lan shalihah, istiqomah anggenipun natepi ibadah, istiqomah anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kempelaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kempelaken anggenipun ziarah Makkah Madinah, dipun tepihaken saking sedaya musibah adalah fitnah bagi kita sedaya bijak saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Wa khususan teman-teman mau istighfar sareng iki astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala kulli niyatin salihah
الفاتحة. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Ittihadul Muslimin yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini kita memanjatkan rasa syukur kita atas berbagai macam nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang terus terlimpah kepada kita semuanya hingga saat ini, sehingga kita masih diperkenankan untuk hadir di majelis ilmu yang sangat mulia ini, yang sangat diinginkan oleh orang di luar sana. Mereka juga berharap sebenarnya di dalam hati kecil mereka untuk bisa di pagi hari datang ke majelis ilmu, belajar Al-Quran. Akan tetapi panjenengan semuanya lah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa istiqomah hadir, dan kita semuanya hadir di sini bukan atas kemampuan kita, akan tetapi semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita mengucapkan rasa syukur dengan menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah keistiqomahan, kekuatan sampai di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan hafalan. Kemarin kita sampai ayat 33 di tengah-tengah. Nah, kita murojaah terlebih dahulu. Kita awali mulai dari ayat 30. Kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
lanjutkan. Saya lihat sudah banyak sekali yang hafal nih, tapi ada beberapa ya 1-2 yang masih belum hafal di ayat setelah, di penggalan yang setelah ini. Nah, kemarin kita hentikan di situ, dan ada beberapa yang belum hafal. Yang sudah hafal sudah banyak, tapi kita hentikan di situ supaya untuk jamaah yang belum hafal tidak terlalu berat. Maka saya yakin ini di ayat 33 penggalan yang terakhir ini sudah lancar sebagian besarnya. Ya. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Silakan. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Baik, sekarang dibaca dulu ayat 33 penggalan yang terakhir ini. Bagi yang merasa belum hafal atau belum lancar, dibaca saya penggal sampai di wal ardi. Bagi yang sudah merasa hafal, lihat maknanya. Kata inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Silakan. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Lagi. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Lagi lihat maknanya. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lagi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sambil lihat maknanya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sekali lagi lihat maknanya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Baik, dari yang sudah jenengan lihat maknanya tadi, kita tahu bahwa Allah lah yang lebih mengetahui tentang yang gaib, ya, yang gaib. Padahal menurut kita malaikat itu sudah makhluk gaib. Menurut kita semua yang makhluk gaib itu lebih tahu tentang yang gaib dibandingkan dengan kita. Kita melihat, kita tidak bisa melihat jin. Jin bisa melihat kita. Jin kita anggap makhluk gaib. Malaikat bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat malaikat, kita menganggap malaikat makhluk gaib. Sebagian dari kita mungkin beranggapan bahwa makhluk-makhluk gaib itu lebih mengetahui sesuatu yang gaib dibanding manusia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Aku lebih tahu dibandingkan dengan kalian wahai para malaikat tentang segala sesuatu yang gaib, baik itu yang gaib di langit maupun yang di bumi. Ternyata ada banyak hal yang gaib yang ada di langit sana yang malaikat pun tidak tahu. Ternyata malaikat itu pun derajatnya sebagai makhluk, maka ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ketaatan yang memang adalah sesuatu yang wajar dari makhluk kepada Khaliknya, kepada penciptanya. Mereka mulia karena taat, tapi manusia lebih mulia lagi dibandingkan malaikat. Kenapa? Karena manusia punya nafsu, yang dia nafsu itu bisa gandoli
manusia untuk melakukan ketaatan, tapi malaikat tidak punya nafsu. Pantas kalau malaikat taat. Baik, kembali lagi ke gaib tadi, kita jadi tahu bahwa makhluk sekelas malaikat pun tidak tahu segala sesuatu yang gaib kalau itu tidak diizinkan oleh Allah. Maka kita sebagai manusia ya, harus merasa bersyukur karena kita diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, lebih baik dibandingkan malaikat. Buktinya apa? Buktinya malaikat tidak tahu ketika diminta untuk menyebutkan segala sesuatu benda yang sudah diajarkan kepada Nabi Adam. Jenengan semuanya anak keturunannya Nabi Adam. Ya, maka itu tadi, malaikat tidak tahu semua yang ada di langit dan yang ada di bumi yang gaib. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku lebih tahu apa yang kalian ungkapkan. Kan malaikat sudah mengungkapkan di ayat 30 sebelumnya ya. Di situ qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu kan berarti ungkapan dari malaikat kepada Allah. Aku tahu apa yang kalian ungkapkan dan aku tahu wa ma kuntum taktumun, yang kalian sembunyikan. Kalian tidak menyampaikan apa-apa kepadaku, aku pun tahu. Jadi malaikat pun ternyata juga batin juga, dan Allah lebih tahu dari siapapun. Ya. Ini menumbuhkan rasa percaya diri kita panjenengan semuanya sebagai manusia. Janganlah kita merasa menjadi orang yang paling yang banyak mengeluh, merasa paling rendah karena kita orang yang insan, manusia yang diciptakan sebaik-baik makhluk, lebih baik dibandingkan makhluk yang lain. Ngaten. Baik, ngaten. Coba sekarang kita hafalkan yang ini. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Silakan. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Saya lupa, silakan ditutup mushafnya. Nah, kita hafalkan. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Lagi. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Sekali lagi. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa A'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. taktumun. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Iya, hati-hati ya, karena dia memang sering, enggak 1-2 kali ya. Kuntum taklamun ya, sering seperti itu kan. Ini taktumun sesuatu yang jarang, ya, yang jarang keluar di dalam Al-Quran ya, dan maknanya kita kurang paham ya. Sehingga dengan pemaknaan itu tadi mudah-mudahan jenengan semakin memahami dari ayat yang sedang kita lakukan. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, tubduna kalian ungkapkan ya, kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumun kalian sembunyikan. Baik, saya rangkai. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun.
Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lagi inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna. Sekali lagi, Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. baik, sekarang kita rangkai dengan penggalan sebelumnya. Saya baca dulu. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Silakan. Qala ya Adamu. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Iya, nggih. Fokus ya. Kita ulangi lagi 2 kali. Siap, nggih. Ketika jenengan ada yang lupa, berhenti di situ. Berhenti, diulang dalam hati apa yang jenengan membuat jenengan lupa itu yang mana, ngaten. Karena di ayat ini banyak beberapa itu kata-kata yang mirip-mirip, ngaten nggih. Mana yang membuat jenengan lupa, fokus di situ. Siap, kita ulangi sebanyak 2 kali saja. Qala ya Adamu wahid ithnani tsalatsa. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktum. Lagi. Qala ya a'lamu anbihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Baik, alhamdulillah. Nggih, sampun. Silakan dibuka lagi. Kita tambahkan 1 ayat lagi, nggih. Ya. Kita masuk ke Fahmil Quran. Ayat 34. Jadinya wa idh qulna. 34 wa idh qulna. 34 wa idh qulna. Lagi. 34 wa idh qulna. Lagi. 34 wa idh qulna. Coba mulai 30 ya. 3 itu 30 wa idh qala rabbuka. 31
allama, 32 qalu subhanaka, 33 qala ya Adamu, 34 wa idh qulna. Wahid ithnani thalatha, 30 wa idh qala rabbuka, 31 wa 'allama Adama, 32 qalu subhanaka, 33 qala ya Adamu, 34 wa idh qulna. iya. Kemudian ayat 32 tadi, ayat 31 tadi saya dapatkan wa'allama Adamal, Adamal, wa'allama Adamal. Kita ulangi lagi satu kali. Wahid ithnani thalatha, 30 wa idh qala rabbuka, 31 wa 'allama Adamal, 32 qalu subhanaka, 33 qala ya Adamu, 34 wa idh qulna. Baik, ini satu halaman ini banyak sekali kemiripan. Ada qala, qalu, wa idh dan lain sebagainya. Ya, ayat 34. Wa dan idh ketika sama dengan ayat 30 wa idh. Bedanya di sana kemarin wa idh qala, ini wa idh qulna. Qulna kami katakan, li kepada al malaikati malaikat, usjudu bersujudlah kalian, li kepada Adam, famaka sajadu mereka sujud, illa kecuali iblis, aba dia enggan, wa dan istakbar sombong, wa dan karena dia adalah min dari al-kafirin orang-orang kafir. Kita ulangi. Wa idh dan ketika, qulna kami katakan, lil malaikati kepada malaikat, usjudu bersujudlah kalian, li Adama kepada Nabi Adam, famaka sajadu mereka bersujud, illa kecuali iblis, aba dia enggan, wa dan istakbar dia takabur, wa dan karena dia adalah minal kafiri dari orang-orang kafir. Ya, ada lagi. Lah, yang diminta sujud siapa? Malaikat. Kecuali ternyata yang semuanya fasa jatuh semua sujud kecuali siapa? Iblis. Ternyata iblis itu di dalam ayat ini termasuk kategori malaikat. Nih, kok bisa? Nih, jadi kalau kita tahu bagaimana sejarahnya iblis, nama kecilnya iblis siapa dulu? Nih, Azazil. Nih, Azazil itu sinten? Azazil ini adalah anak dari rajanya Banul Jan. Masih ingat kisahnya bagaimana dulu Allah menciptakan suatu makhluk ya yang di muka bumi ini sukanya merusak ya, Banul Jan namanya. Nah, kemudian dimusnahkan semuanya kecuali ada satu
ini yang kemudian oleh malaikat Jibril diajari kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian dia berzikir, dia wiritan, dia kemudian taat, sampai kemudian akhirnya dia bisa memiliki sayap, dia terbang naik sampai di langit tingkat pertama. Ya. Di sana kemudian dia melihat para malaikat wiritan, berzikir, taat kepada Allah. Dia mengamalkan semua wiritan zikir yang dilakukan oleh semua malaikat di tingkat pertama ini, sampai kemudian sayapnya tumbuh lagi, dia menjadi makhluk yang menyamai derajatnya dengan malaikat di langit tingkat pertama. Dia berada di situ berzikir, di bumi berzikir selama 1000 tahun, naik di langit pertama, di sana berzikir selama 1000 tahun, kemudian naik lagi derajatnya di tingkat kedua sama. Selama 1000 tahun dia berzikir, dia melihat malaikat berzikir, dia mengikuti semua apa yang dilakukan malaikat. Kemudian dia naik lagi ketaatannya, kemudian dia naik sampai di langit ke-7. Kemudian sayapnya ini hampir menyamai sayapnya malaikat Jibril. Berarti kalau dia berada di langit ke-7 dan di bumi masing-masing 1000 tahun, berarti berapa tahun dia berada di sana? 8.000 tahun. Malaikat namanya Azazil itu tadi, dia menjadi makhluk yang memiliki ketaatan dan memiliki kemuliaan. Wiritan 8.000 tahun, jenengan wiritan berapa ribu tahun? Jenengan kali iblis itu saya kalah wiritan ini. Wiritannya itu luar biasa. Sampai kemudian di sana dia dielu-elukan oleh para malaikat. Ya. Dan kemudian dia disebut sebagai penghulunya para malaikat yang ada di sana. Dia menjadi makhluk yang sombong. Makanya ketika kemudian ada anak kemarin sore dilahirkan, kemudian disuruh dia sujud kepada makhluk itu, tentu dia tidak mau. Dia merasa sombong. Nah, kalau jenengan merasa di dalam hati jenengan, terus kemudian ada perasaan aku luwih apik tinimbang kuwi, mosok aku kawan manut kuwi lho cah kemarin sore, berarti wiritan jenengan wiritan iblis. Iblis itu selalu taat kepada Allah, selalu taat. Tidak ada dia tidak taat kepada Allah. Hanya satu saja yang ada di dalam hatinya iblis, yaitu nomor sombong. Jenengan kalau ada manusia selalu taat kepada Allah, rajin sholat, hafalannya luar biasa, lebih hafal daripada yang lain, tahajudnya selalu digunakan untuk murojaah, poso Senin Kemis, poso Daud, kemudian Ayyamul Bid, sholat jamaah tidak pernah telat. Ada perasaan sombong di dalam hatinya, maka dia adalah keturunan itu keturunan Nabi Adam. Iblis itu tidak pernah tidak taat kepada Allah. Mek sitok tok niku aku lek dikongkon sujud karo bocah kuwi wegah aku ora sudi. Ngoten. Nggih. Apa lho kuwi? Aku diciptakan anak khalaqtani min nar wa khalaqtahum min tin. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Aku lebih baik dari dia. Tidak tahu logikanya iblis itu gimana kok bisa berpikir bahwa api lebih baik daripada tanah. Mungkin kita juga dengan berpikir seperti itu. Api itu lebih kuat daripada tanah. Padahal tanah ini dibakar malah lebih kuat nih. Wong atau dibom atau diboto malah. Ya. Jadi kesombongan yang berasal dari dirinya itulah kemudian menganggap orang lain buruk. Dia merasa dirinya paling baik. Dia hafal dalil-dalil, dicupuk dalil saka nenggone internet, dipasang neng WA, merasa dirinya lebih baik, kata dia lebih tahu dari itu. Nah, hati-hati. Ada kesombongan di dalam diri
iblis itu hanya satu itu tadi. Dia semua taat kepada Allah. Bahkan ketika dia dikatakan engkau nanti masuk ke dalam neraka, kula manut ya Allah, kula manut mlebu neraka, tapi yang penting aku ndak gelem dari semua anak keturunan Adam masuk ke dalam surga. Mereka harus ikut aku ke neraka. Ngoten saking sombongi. Nah, dia merasa aba wastakbar, sombong sekali, dia merasa istakbar, takabur. Padahal takabur atau sombong itu hanyalah dimiliki harusnya oleh Allah. Karena istikbar atau sombong itu adalah jubahnya Allah. Iblis menggunakan jubah sombong itu. Maka hati-hati, berbagai macam ketaatan yang dilakukan itu bisa hilang, bisa hancur gara-gara satu, karena merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari ayat ini supaya kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang merasa diri kita lebih rendah dibandingkan orang lain. Ketika melihat anak kecil, kita merasa diri kita lebih hina dibanding anak kecil karena kita banyak dosa, dia masih belum punya dosa. Ketika kita melihat orang yang sudah tua, kita melihat mereka lebih baik dari kita karena mereka banyak amalnya, kita belum. Sehingga kita merasa diri kita tidak lebih baik daripada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita baca bersama-sama ayat 34. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Silakan. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu lagi. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sambil lihat maknanya. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu sekali lagi. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Aba wastakbar. Lagi. Aba wastakbar. Lihat maknanya. Aba wastakbar. Lagi maknanya. Aba wastakbar. Wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Lagi. Wa kana minal kafirin. Iya, jadi ini di aba wastakbar ada waqaf shad lam. Dia artinya berhenti boleh terus lebih baik. Nah ini boleh berhenti boleh tidak, yang tadi saya hentikan supaya semakin menguatkan ketika maknanya itu dipahami. Dia sombong, dia takabur. Wa kana minal kafirin. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. dua kali lagi kemudian ditutup wahid itnani thalatha. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa
kita menghafalkan, memahami maknanya. Ini bahwa kita semuanya berlaku baik boleh, berbuat baik, memberi nasihat boleh. Yang penting hatinya ditata, jangan sampai merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Kenapa saat ini banyak terjadi huru-hara? Karena seringkali banyak orang melihat dirinya lebih benar daripada orang lain. Nah, ini sebagai pelajaran khususnya bagi saya sendiri dan juga umumnya untuk siapa saja yang menghafalkannya. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Silakan. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا lagi wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Lagi wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu Aba wastakbar. Lagi wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Lagi wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Baik, kita rangkai full ayat 33 dan ayat 34. Qala ya Adamu. Ini siap? Kita baca atau saya baca dulu begitu. Saya baca dulu gitu. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Saya lihat dulu sebelum diulang sebanyak 3 kali. Saya lihat di mana nanti mulai melempemnya. Siap, ya? Baik. Qala ya Adamu wahid ithnani thalatha. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala
lancar ngoten lho. Nggih, baik, langsung nggih kita ulangi sebanyak 3 kali sebagai penutup pada pertemuan pada pagi hari ini. Qala ya Adamu 3 kali, wahid itnani thalatha. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma